Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Pratu Aini dari kelas 4 Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar kebahasaan. Pengertian bahasa. Pengertian bahasa disebut juga dengan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, berekspresi, dan mengidentifikasi diri. Pengertian bahasa juga disebut dengan sistem kata atau simbol yang memungkinkan digunakan untuk berkomunikasi. Dan ada juga prinsip dasar bahasa, yaitu ada sistematik, vokal tata bunyi, lambang arbiter, unik, bersifat khas, kebiasaan, sarana komunikasi terkait budaya lokal, dan dinamis. Aspek-aspek keterampilan berbahasa yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Dan ada juga keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak itu adalah kemampuan memahami pesan-pesan yang diungkapkan pembicara melalui lambang-lambang bunyi. Faktor-faktor penting dalam menyimak itu yang pertama ada membedakan antara bunyi fonemis, yang kedua mengingat kata-kata bunyi, dan ketiga mengidentifikasi diksi, dan keempat menghubungkan tanda-tanda linguistik, dan kelima mengulang kata-kata penting dan ide-ide penting. Dan selanjutnya ada tahapan dalam menyimak. Yang pertama itu ada mendengar, yang kedua ada memahami, yang ketiga ada menginterpretasi, keempat mengevaluasi, dan kelima menanggapi. Ragam dalam menyimak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menyimak ekstensif, yaitu menyimak yang bersifat umum atau dangkal. Ragam ini meliputi sosial, sekunder, estetik, dan plastik. Dan selanjutnya ada menyimak intensif, yaitu menyimak yang bersifat khusus memiliki arah dan kontrol yang jelas terhadap suatu hal. Ragam ini meliputi 1 yang kritis, 2 konsentratif, 3 kreatif, dan keempat eksploratif. Dan selanjutnya ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu apa sih? Membaca adalah proses yang dilakukan pembaca untuk membangun makna dari pesan melalui tulisan. Dan tingkatan keterampilan membaca itu terbagi menjadi 3. Pertama, tingkat dasar, yang kedua, tingkat lanjutan, dan ketiga, tingkat mahir. Yang pertama itu ada tingkat dasar, yaitu tingkat dasar pembaca mampu menyuarakan dan merangkai lambang-lambang bunyi. Dan kedua ada tingkat lanjutan, pembaca memahami lambang-lambang tulisan dan bunyi. Dan ketiga ada tingkat mahir, yaitu pembaca menginterpretasikan lambang-lambang bunyi sesuai harapan. Dan apa sih tujuan dalam membaca itu? Tujuan membaca itu ada terbagi menjadi 2, umum dan khusus. Yang umum tujuannya adalah mendapat informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan yang secara khusus dapat mendapatkan informasi secara aktual, memperoleh keterangan sesuai yang khusus dan problematis, memberi penilaian kritis, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu. Jenis-jenis dalam membaca itu ada membaca keras, nyaring, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca rekreatif, membaca analitik. Dan selanjutnya ada keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara itu? Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Unsur-unsur dalam berbicara itu, yang pertama ada pembicara sebagai pemberi pesan, yang kedua pesan dalam bentuk lisan, yang ketiga adanya media lisan, keempat komunikan pendengar sebagai penerima pesan. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis itu? Keterampilan menulis adalah kegiatan membuat catatan atau informasi dengan media tulis. Unsur-unsur dalam menulis, yang pertama ada penulis sebagai penyampai pesan, yang kedua pesan dalam bentuk tulisan, yang ketiga adanya media tulis, dan keempat pembaca sebagai penerima pesan. Sekian dari pembahasan materi yang saya bawakan, semoga dapat dimengerti. Sekian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.